Kabul insyaallah. Kita lanjutkan kajian Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kitab Safinatun Najah karya Syekh Al-Allamah Salim bin Abdullah bin Smir. Sampai di hal-hal yang mubtilatus shalah ya. Hal-hal yang membatalkan salat. Sudah di akhir kita ini ya. Hal-hal yang membatalkan salat yang ke-10 sudah kita bahas, menambah rukun fi'li dengan sengaja. Itu yang terakhir kemarin kan? Nah, kemudian yang ke-11 jadi sekarang. Hal yang membatalkan salat yang ke-11 wa taqaddum ala imamihi, ini sudah juga ini kan? Sudah. Berarti yang ke-12. Hal yang membatalkan salat yang ke-12 wa niyatu qat'is salati. Niat memutuskan salat di tengah-tengah salat. Jadi ketika seseorang melakukan salat, kemudian di tengah-tengah salatnya dia niat memutuskan salat halan, secara kontan gitu ya. Saya ingin keluar dari salat ini, maka putus salatnya. Atau dia niat memutuskan salatnya tapi tidak halan. Dia niat seperti ini umpamanya. Saya niat memutuskan salat di rakaat kedua. Maka detik itu juga tidak menunggu salatnya putus di rakaat kedua. Detik itu juga salatnya putus. Salatnya putus. Atau dia umpamanya niat, saya mau melakukan salat selain ini. Maka salat yang dia lakukan pada waktu itu putus juga. Sebab di antara syaratnya salat, niat di dalam salat itu di antara syaratnya adalah dawamun niyah. Niatnya ini harus terus-menerus secara kontinu. Tidak boleh kita ini niat di pertengahan saja kemudian putus, atau niat memutuskan salat. Nah, begitu kita niat memutuskan salat, maka salat kita putus seketika. Ada di antara beberapa ibadah yang memang memerlukan dawamun niyah. Seperti contohnya saja, orang masuk Islam. Orang masuk Islam. Dia tidak bisa, dia niat masuk Islam itu, ketika niat masuk Islam saya niat masuk Islam selama 3 tahun. Tidak sah. Niat masuk Islamnya itu tidak sah. Karena niat masuk Islam itu dawamun niyah. Ya, dia harus selama-lamanya dia berada di dalam Islam. Kalau dia patok niat masuk Islamnya, maka sejak awal niat Islamnya tidak sah. Tidak diterima oleh Allah SWT. Nah, sama seperti itu sholat. Ada niat yang ketika kita baru niat memutuskan ibadah. Ada di ibadah-ibadah yang ketika kita niat baru memutuskan ibadah, ibadah itu tidak putus sampai kita membatalkan ibadah tadi. Jadi tidak semua ibadah niatnya itu harus dawam. Contohnya ibadah puasa. Kalau kita berpuasa, kemudian di tengah-tengah puasa kita niat memutuskan puasa, tapi kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasa kita itu masih sah, kita lanjutkan sampai kita membatalkan puasa kita. Nah, beda dengan sholat. Nah, karena sholat ini ibadah yang tidak panjang seperti puasa. Puasa itu ibadah yang panjang, sehari penuh gitu ya. Jadi ketika orang niat memutuskan sholat, maka sholatnya pada saat itu batal atau gugur sholatnya itu, tidak bisa diterima.
Kemudian selanjutnya yang membatalkan sholat yang selanjutnya adalah wa ta'liqu qat'iha bi syai'in. Nah, yang ke-13 ini mengkaitkan niat putusnya sholat itu dengan sesuatu. Contohnya, saya sholat, kalau umpama ini, saya sholat ini ya, kalau sampai anak saya nangis, saya mau mutuskan sholat. Sholat saya pada saat itu batal. Langsung batal. Dengan niat saja mengkaitkan niat putusnya sholat itu dengan sesuatu, itu bisa membatalkan sholat kita. Atau kalau si fulan keluar dari kamar, saya batal sholatnya. Saya mau mutus sholat. Maka sholat kita pada saat itu putus. Walaupun kita mengkaitkan dengan sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Keluar dari kebiasaan. Contohnya, kalau saya tiba-tiba terbang, saya putus sholatnya. Nah, ini kan walaupun ini keluar dari kebiasaan, tidak ada orang terbang, tahu-tahu terbang. Kalau saya tiba-tiba terbang, sholat saya putus. Walaupun itu sesuatu yang keluar dari kebiasaan, tidak ada orang bisa terbang. Burung apa? Kalau burung dia bisa terbang. Kalau saya tiba-tiba terbang, saya putus sholatnya. Sholat saya putus seketika. Walaupun saya belum terbang. Gitu ya. Kecuali kalau saya mengkaitkan niat putusnya sholat itu dengan sesuatu yang tidak logik, yang tidak mungkin terjadi walaupun dengan kudratullah. Jadi sesuatu yang mustahil. Contohnya, saya niat putus sholat kalau pendek sama tinggi itu jadi satu. Tidak ada pendek sama tinggi jadi satu. Ya. Atau saya niat putus sholat kalau malam dan siang itu bertemu. Kapan malam dan siang itu bertemu? Ini sesuatu yang tidak masuk di akal. Sesuatu yang memang mustahil, keberadaannya itu mustahil. Jadi ada hal-hal yang di alam ini mustahil keberadaannya. Mustahil keberadaannya. Contohnya, pagi dan sore bertemu. Pagi dan malam bertemu. Tidak mungkin. Gelap dan terang bertemu. Ini sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin bisa bertemu. Nah, hal-hal seperti ini, kalau umpamanya, ya ini perumpamaan saja ahli fikih. Mana ada orang sholat niatnya seperti ini, berarti dia sudah mempermainkan sholat juga ya. Kalau dia berniat dengan sesuatu yang tidak logik, yang mustahil terjadi, maka sholatnya masih tetap berlanjut. Masih tetap berlanjut. Tapi kalau yang tadi, sholat saya putus sholatnya kalau saya terbang, itu masih ada kemungkinan terjadi enggak? Masih ada kemungkinan terjadi, walaupun di luar dari adat, dari sunnatullah itu ya. Ada enggak orang yang terbang? Orang yang terbang itu ada, walaupun terbang itu keluar dari sunnatullah. Jadi beda loh ya. Mukjizat dengan hal yang mustahil itu beda loh ya. Mukjizatnya Nabi itu dimunculkan hal-hal yang di luar dari kebiasaan, dari adat. Umpamanya Nabi Muhammad, manusia itu tidak bisa terbang. Nabi Muhammad terbang dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Loh, tapi itu naik buruk. Ya walaupun naik buruk, zaman dulu tidak ada orang naik kendaraan apapun bisa terbang. Itu salah satu mukjizat. Kemudian menembus 7 langit. Mukjizat yang baru lagi. Adat manusia sewajarnya tidak ada manusia itu bisa menembus 7 langit. Kemudian Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terbang dengan angin kemana-mana. Berarti terbang itu mungkin tidak? Mungkin, walaupun di luar dari kebiasaan. Itu yang namanya mukjizat atau namanya karamah. Jadi masih mungkin enggak? Masih mungkin. Tapi kalau menyatukan siang dengan malam, sama sekali itu mustahil. Sesuatu yang mustahil. Sama seperti pertanyaannya orang, Allah itu maha besar. Iya. Bisa enggak Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar? Allah maha kuasa juga. Iya. Allah maha besar. Iya. Bisa enggak Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya? Ini pertanyaannya orang stres ya. Bagaimana kamu ini menggabungkan sesuatu yang
bertolak belakang, sesuatu yang mustahil keberadaannya. Itu sama dengan pertanyaan kamu, Allah itu maha kuasa. Ya, bisa enggak Allah menciptakan Tuhan selain dia? Loh, Tuhan itu cuma satu kok. Kalau Allah menciptakan Tuhan selain dia, berarti hancur. Tuhan itu tidak ada berarti. Padahal Tuhan itu harus satu, Maha Esa. Jadi ini pertanyaan yang salah karena dia menanyakan sesuatu yang bahkan di luar kudratullah, bukan karena Allah tidak Maha Kuasa, tapi itu adalah sesuatu yang mustahil keberadaannya. Ini kayaknya agak buyang sedikit ini ya. Nah ini soalnya mau menjelaskan saja antara sesuatu perbedaan antara mukjizat dengan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil itu sesuatu yang mutlak keberadaannya tidak mungkin. Tapi kalau mukjizat itu sesuatu yang di luar nalar. Di luar nalar. Berarti ada kemungkinan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya dengan pembahasan ini apa sih? Kalau sampai pelaku sholat ini mengkaitkan putusnya sholat itu dengan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sholatnya masih bisa lanjut. Masih bisa lanjut, karena itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir adalah wattaraddud fi qat'iha, dan ragu-ragu dalam memutuskan sholatnya. Ragu-ragu dalam memutuskan sholatnya itu berarti kalau yang awal tadi jelas dia langsung memutuskan sholatnya. Kalau ragu-ragu itu putus apa enggak ya? Ini saya putuskan atau tidak sholat saya? Taraddud, ragu-ragu. Ketika kamu ragu-ragu, maka pada saat kamu ragu-ragu itu putus langsung sholat kamu jika kamu tidak segera mengambil sikap. Jangankan ragu-ragu mau memutuskan sholat atau tidak. Ragu-ragu terlalu lama apakah saya sholatnya sah atau tidak. Umpamanya, di tengah-tengah sholat saya ragu-ragu. Loh, tadi saya sudah wudhu atau belum ya? Ragu-ragu ini. Kalau ragu-ragunya itu terlalu lama, mikirnya terlalu lama, sholatnya bisa putus. Tidak boleh mikir terlalu lama. Tapi kalau kita segera mengambil sikap, umpamanya, saya tadi ini sudah wudhu atau belum? Nah, sudah. Kita segera mengambil sikap, sholatnya masih bisa lanjut. Tapi kalau terlalu lama mikir, sampai 1 rakaat atau setengah rakaat sudah mau habis, ini sholatnya putus. Karena sholat itu tidak boleh didasarkan keraguan. Apalagi ini ragu-ragu niat memutus sholat atau tidak. Ini lebih baik saya putus atau tidak ya, langsung putus sholatnya. Atau ini saya lanjutkan atau tidak ya, sama aja ini ya. Sholatnya saya lanjutkan atau tidak ya. Umpamanya perempuan umpamanya, baru Allahu Akbar dengar masakannya sudah bulu kutuk sudah mau keluar gitu ya, sudah mateng ini ya. Mateng masakan ini biasanya terjadi pada perempuan ini ya. Kedengeran kemudian, loh ya Allah ini kalau saya tinggal bisa gosong semua, ini saya lanjut apa enggak ya, langsung putus sholatnya. Sudah putus langsung ke dapur, bereskan semua masalah kamu, karena di dalam sholat itu kamu tidak boleh ragu-ragu antara melanjutkan sholat atau memutuskan sholat. Karena pentingnya sholat itu kamu harus fokus, bulat hati kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini hukum fikih. Seharusnya kalau sejatinya orang sholat itu seharusnya tidak ada keraguan di dalam dirinya. Karena sejatinya orang yang melakukan sholat itu ya dia betul-betul tenggelam berdialog dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri sampai mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Nabi Muhammad itu mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, kamu hai orang-orang yang beriman itu bisa mi'raj 5 kali dalam sehari. Bagaimana ya Rasulullah? Mi'raj 5 kali dalam sehari melalui salat kamu. Jadi pada hakikatnya orang yang melakukan salat itu dia mi'raj karena dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, tapi kan enggak ke langit. Nah,
ke langit atau tidak ke langit itu tidak masalah. Sebab Allah kan tidak terikat dengan tempat. Allah itu tidak terikat dengan tempat. Kita tidak boleh membedakan antara dialognya Nabi Musa di Bukit Tursina dengan dialognya Nabi Muhammad SAW menembus 7 langit sampai Sidratul Muntaha dengan dialognya Allah dengan Nabi Musa. Ada bedanya, tidak ada bedanya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak terikat dengan tempat. Dimanapun hamba itu sebenarnya ketika dia berdialog dengan Allah, dia itu berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada bedanya saat Allah berdialog dengan Musa alaihi salam di bumi dengan saat Allah berdialog dengan Nabi Muhammad SAW pada saat Mi'raj. Tidak ada bedanya, karena Allah tidak terikat dengan tempat. Tapi pada sisi manusia itu berbeda, karena manusia itu terikat dengan tempat. Nah, lalu kenapa Nabi Muhammad itu sampai harus berdialog dengan Allah menembus 7 langit? Karena Allah mau memuliakan Nabi Muhammad. Sebab manusia itu pada persepsi manusia itu sesuatu yang tinggi, itu sesuatu yang mulia. Sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia pada persepsi manusia. Pada pandangan Allah tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada depan, tidak ada belakang, tidak ada kanan, tidak ada kiri, tidak ada lampau, tidak ada sekarang, dan tidak ada nanti. Karena sekarang, nanti, akan datang, kanan, kiri, depan, belakang, itu batasan-batasan yang diciptakan oleh Allah untuk makhluk. Yang menciptakan tidak terikat dengan ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak terikat dengan ciptaan-ciptaannya. Manusia itu yang terikat dengan ciptaan. Nah, jadi sejatinya orang yang melakukan sholat 5 waktu, orang yang beriman itu 5 kali dalam sehari Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip, tapi perjumpaannya tidak seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad itu kan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ra'a Rabban kallama. Rasulullah itu melihat Tuhan dan berdialog langsung dengan Tuhan min ghairi kaifin, tanpa pertanyaan bagaimana caranya, bagaimana bentuknya. Nabi Muhammad saja waktu ditanya, ya Rasulullah seperti apa Tuhan itu? Min ghairi kaifin, kata Rasulullah. Bagaimana saya mau mensifati Tuhan tanpa pertanyaan bagaimana, kata Nabi Muhammad. Sudah imani saja. Kamu melihat ya Rasulullah Tuhan? Iya, saya melihat Tuhan seperti kalian ini melihat bulan purnama. Jelas, tidak ada kabutnya sama sekali. Itu keistimewaan khusus Nabi Muhammad SAW. Tidak syarat-syarat. Ini kita sudah mulai masuk ke sholat berjamaah ini. Berikutnya, faslun alladhi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Sholat yang wajib bagi imam untuk niat menjadi imam itu ada 4. Jadi dari kalimat ini kita bisa mengetahui, kalau kemarin-kemarin yang kita bahas kan sholat sendiri. Sekarang kita mau masuk membahas sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu bagi imam yang wajib niat, mengucapkan niat imaman itu cuma 4. Berarti dari kalimat ini kita bisa mengetahui sholat berjamaah itu, imam itu tidak wajib mengucapkan kata imaman. Kalau makmum wajib. Kalau makmum kita mau sholat isya berjamaah, ya kita sholatnya usolli fardal isya makmuman. Tapi kalau imam sebagai imam, dia tidak wajib mengucapkan imaman. Artinya tidak wajib, kalau dia tidak mengucapkan imaman, tetap sah sholatnya, walaupun dia tidak dapat fadilah jamaah. Kalau dia tidak mengucapkan imaman, dia tidak dapat fadilah jamaah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, andai kata dia sholat isya, di awal dia tidak mengucapkan imaman, baru setelah tasyahud awal,
Di dalam hatinya dia hadirkan imaman, saya ini niat jadi imam. Di rakaat kedua itu dia baru dapat pahalanya berjamaah. Rakaat pertamanya, rakaat keduanya dia tidak dapat pahala jamaah. Walaupun sah sholatnya. Tapi kalau makmum tidak niat makmuman dari awal, sholatnya batal, tidak sah. Tidak sah sholatnya. Nah, kalau imam tidak niat imaman, sholatnya sah tapi tidak dapat pahala jamaah. Imam itu dalam pasal yang ringkas ini disebutkan, imam itu tidak harus mengucapkan niat imamah, niat sebagai imam, kecuali di 4 tempat. Nah, imam itu tidak harus mengucapkan niat imaman, dan tetap sah sholatnya sebagai imam, walaupun tidak dapat pahala jamaah kalau tidak mengucapkan niat imaman, kecuali di 4 tempat ini. Kalau dia tidak mengucapkan niat imaman, maka tidak sah sholat imam tadi. Kalau tidak sah sholat imamnya, ya sholat makmumnya semua bubar, tidak sah. Karena puncak pemimpinnya saja tidak sah gitu ya. Apa saja 4 tempat itu? Sholat Jumat. Kalau di sholat Jumat, wajib imam itu niat imaman. Sebab apa? Sebab sholat Jumat itu tidak bisa didirikan sendiri. Ini di 4 tempat ini, di 4 tempat ini semua adalah sholat-sholat yang tidak bisa dikerjakan dengan sendiri. Kalau selain 4 tempat ini, bisa dikerjakan dengan sendiri. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, bisa enggak sholat sendiri? Sah, sholat sendiri sah. Sholat taraweh, Rasulullah saja ngerjakannya sendiri. Sholat taraweh itu yang menjadikan sholat taraweh berjamaah kan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Nah, Rasulullah sholatnya sendiri. Sholat Jumat tidak sah kamu kerjakan sendiri, tidak sah. Bahkan menurut mazhab Syafi'i harus dihadiri 40 orang mustautin yang menghadiri rukun Jumat. Rukun Jumat, mustautin gitu ya. Walaupun ada pendapat kurang dari 40 tidak apa-apa, tapi mazhab Syafi'i itu 40 orang. Nah, kalau pada waktu sholat Jumat imamnya tidak niat imaman, tidak sah sholatnya imam itu. Kalau sampai makmumnya tahu, ya makmumnya harus ngulang sholat. Nanti kita akan pelajari syaratnya makmum. Ini baru imam ya. Yang kedua adalah sholat i'adah wal mu'adatu, sholat i'adah. Sholat i'adah itu kan mestinya dilakukan, mengulangi sholat itu bisa dilakukan ketika sholat yang kedua itu lebih bagus dari sholat yang pertama. Disunnahkan. Kalau sholat yang kedua itu tidak lebih bagus dari sholat yang pertama, tidak disunnahkan. Jadi sholat i'adah itu hampir dipastikan harus berjamaah. Kalau sholat i'adah itu dilakukan secara munfarid, maka tidak dianjurkan kamu sholat i'adah. Sebab kalau sholat pertama kamu berjamaah, sholat kedua kamu munfarid atau sendiri, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Selesai sholat isya itu dia segera bergegas pulang ke kampungnya menjadi imam sholat isya di kampungnya. Abdullah bin Abbas mengulang sholat lagi. Jadi sholat i'adah itu sunnah enggak? Sunnah kalau kamu mendapati ada sesuatu yang lebih istimewa. Umpamanya, saya kasih contoh. Saya sholat maghrib, umpamanya tadi 2 orang saja. Tiba-tiba ada jamaah baru, sholatnya 5 orang. Sholat jamaah itu lebih banyak, lebih bagus. Saya mau ngulang sholat saya lagi, boleh enggak? Boleh, sunnah. Atau saya mau mengulang sholat, untuk apa? Untuk bersedekah, ada orang yang mau sholat maghrib tapi tidak ada jamaahnya. Sedekah itu afdal, boleh. Atau saya selesai sholat maghrib, tiba-tiba ada seorang yang kita kenal, orang waliullah, atau orang yang soleh, atau ulama besar yang mengamalkan ilmunya, yang terhormat, yang mulia, tiba-tiba datang mau mengerjakan sholat.
oh jangan sampai ketinggalan, saya mau sholat di belakangnya. Karena ini sholat yang paling afdol, sholat bersama kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, ulama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita beralasan, saya sudah sholat kok tadi. Kejar, ini ada keutamaan yang lebih, kamu sholat lagi lebih bagus. Lebih bagus gitu ya. Bagaimana kalau kira-kira kita sudah sholat maghrib, tahu-tahu datang Rasulullah mau sholat maghrib. Kira-kira kita bicara ke Rasulullah, nah, saya sudah sholat kok Rasulullah. Nah, orang gila itu. Ya, kita mau kejar amin Fatihah kita biar bareng amin Fatihahnya Nabi Muhammad SAW naik ke langit, nembus langsung. Nah begitu juga dengan pewaris Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah sholat, ada orang soleh yang melakukan sholat berjamaah, jangan ketinggalan. Ikut lagi sholat supaya amin kita ini dapat dengan amin dia itu. Dapat dalam kelompok kelompok sholatnya itu, dengan niat, ya Allah seperti halnya kau campur sholat saya berjamaah dengan orang soleh ini, nanti kalau di akhirat bangkitkan saya dalam barisannya. Nah, jadi bisa dipastikan sholat i'adah itu harus dalam keadaan berjamaah. Dan imam sholat i'adah ini, imamnya yang melakukan sholat i'adah harus dia niat imaman. Kalau dia jadi imam. Kemudian yang ketiga adalah sholat yang dinazarkan manzurah jamaatan. Maksudnya orang yang bernazar dia akan melakukan sholat berjamaah. Maka pada saat itu dia harus niat imaman. Walaupun dalam hal sholat yang nazar ini ada yang berpendapat kalau dia sampai meninggalkan imamannya, sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Dia berdosa karena dia nazar mau sholat berjamaah. Jadi sholatnya itu jadi wajib. Sholat itu kan tidak bisa dia lakukan sendiri, karena dia itu nazar mau sholat berjamaah, maka sholat dia itu tidak bisa dilakukan sendiri. Sholat yang tidak bisa dilakukan sendiri, imamnya harus niat imaman. Nah ini rumusnya seperti itu ya, rumusnya seperti itu. Kalau yang pertama tadi imamnya tidak niat imaman, tidak sah sholat Jumat. Sholat i'adah, imamnya tidak niat imaman, tidak sah. Kalau sholat nazar, imamnya tidak niat imaman, masih sah tapi ada yang mengatakan haram, berdosa karena dia sudah nazar. Yang keempat, jadi yang ketiga itu ada khilaf ya. Yang keempat, sholat wal mutaqaddimatu fil matari. Sholat takdim, jamak takdim yang disebabkan oleh hujan. Jamak takdim itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Nanti kita akan belajar di babnya. Di antaranya kita bisa menjamak takdim sholat karena hujan. Tapi ini jangan langsung besok dipraktekkan loh. Ini kita belum belajar nih ya. Ada syarat-syaratnya. Besok begitu mendung sedikit kita sudah siap-siap mau takdim. Enggak. Ada syarat-syaratnya itu. Nanti akan kita pelajari. Ini buat trailernya dulu nih ya. Sholat ketika hujan, kita itu bisa atau diperbolehkan kita menjamak takdim sholat kita. Jamak takdim itu berarti sholat yang kedua dimajukan, bukan menjamak takhir. Tidak boleh. Jamak takdim. Tapi syaratnya jamak takdim karena hujan, karena alasan hujan itu, jika sholatnya berjamaah. Sholatnya wajib berjamaah. Kalau sholat sendiri mau hujannya deres sampai banjir, kita tidak bisa jamak takdim. Tidak bisa jamak takdim. Tapi kalau sholatnya berjamaah, walaupun hujannya rintik-rintik, kalau hujannya tetap utuh, kita bisa menjamak takdim, tapi akan kita pelajari dulu syarat-syaratnya. Jangan dipraktekkan dulu yang ini ya. Nah, karena jamak takdim karena hujan itu harus dilakukan secara berjamaah, maka imam jamak takdim itu harus niat imaman. Selain 4 hal ini, imam itu walaupun tidak niat imaman, sholatnya tetap sah, tapi ada pendapat yang mengatakan fadilah jamaahnya tidak dapat.
Jadi kalau umpamanya kita sholat ini ya, kita sholat isya umpamanya sendiri, nyari jamaah enggak dapat. Ke masjid sudah selesai jamaahnya. Saya nyari jamaah enggak dapat. Nah, akhirnya saya terpaksa sholat isya sendiri. Tiba-tiba ada makmum masbuk. Makmum masbuk memberi isyarat kita masuk ke belakang kita, dia ikut sholat bersama kita. Ini nanti akan kita pelajari ya, sekarang belum. Sebagai imam, supaya saya dapat fadilah jamaah. Kalau saya tidak niat imaman, saya tahu nih ada makmum sekarang. Kalau saya tidak niat imaman, sah enggak sholat saya? Sah. Tapi fadilah jamaahnya khilaf. Ada yang bilang tidak dapat kalau kamu tidak niat sebagai imam. Jadi harusnya supaya saya dapat fadilah jamaah, begitu saya tahu ada makmum, saya hadirkan di dalam hati saya imaman. Saya sebagai imam. Nah, jadi ini yang bisa kita pelajari. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas syarat-syarat jadi makmum. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana igtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين